Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi di sini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan yang cukup dan kesempatan yang cukup sehingga hari ini kita bisa berkomunikasi, bisa berbincang-bincang mengenai suatu hal. Kali ini yang ingin saya sampaikan adalah mengenai hutang luar negeri negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hampir seluruh negara di dunia ini memiliki hutang luar negeri. Saya katakan hampir, karena tidak semua negara itu memiliki hutang luar negeri. Yang beda adalah soal besar kecilnya hutang luar negeri, dan yang beda juga adalah soal kemampuan untuk membayarnya. Nah, per hari terakhir banyak yang bilang, khususnya untuk Indonesia, itu memiliki hutang luar negeri sekitar 7.000 triliun rupiah. 7.000 triliun rupiah. Ini sungguh sangat besar sekali. Nah, tetapi besar atau kecilnya hutang luar negeri negara itu sangat relatif ketika kita compare atau kita bandingkan dengan daya bayarnya, kemampuan membayarnya. Nah, Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang cukup dan sumber daya manusia yang cukup, sumber daya ilmu pengetahuan yang cukup, kami berkeyakinan negara pasti dan pasti mampu membayar hutang luar negeri yang jumlahnya tadi sekitar 7.000 triliun rupiah. Dengan cara bagaimana? Salah satunya yang pernah saya gelontorkan pada waktu acara Who Wants to be President di TPI pada waktu tahun 2003, yaitu menanam pohon jati sejumlah 1 miliar batang. Kenapa harus 1 miliar batang? Karena kalau 1 miliar batang, kita akan mempunyai future value di 30 tahun yang akan datang, itu kira-kira nilainya $800 per batang, kali 1 miliar, berarti nilainya sekitar 800 miliar dolar. Nah, dari 800 miliar dolar untuk the next present value 30 tahun yang akan datang, itu secara finance engineering kita bisa hitung present value-nya kira-kira berapa. Nah, kalau 800 miliar dolar 30 tahun yang akan datang dengan nilai bunga secara umum yang berlaku di dunia, kira-kira present value-nya itu tidak akan kurang dari 500 miliar dolar. Jadi saya bisa gambarkan sebagai berikut. Ini present value ini future value. Nah, ini hanya sebagai gambaran. Kalau kita punya nilai future value sebesar 800 miliar dolar, itu kira-kira present value-nya sekitar 500 miliar dolar. Nah, kalau 500 miliar dolar kali katakan 15.000 rupiah,
itu sekitar 7.500 triliun rupiah. Nah, konon utang kita adalah 7.000 triliun rupiah. Nah, artinya kita punya kemampuan untuk membayar hutang luar negeri kita yang sebesar 7.000 triliun. Lantas apa yang dibutuhkan untuk menanam ini 1 miliar pohon jati? Nah, untuk menanam 1 miliar pohon jati ini, karena per pohon itu butuh sekitar 19 meter persegi, maka kalau 1 miliar pohon itu kurang lebih 1,9 juta hektar lahan yang dibutuhkan. Adakah? Kita cek. Banyak konglomerat-konglomerat yang HPH-nya adalah jutaan hektar. Jadi betapa naifnya kalau negara tidak mau menyediakan tanah sejumlah 1,9 juta hektar untuk membayar hutang luar negeri negara kita. Soal teknis dan penjagaannya, maintenance dan lain sebagainya, itu adalah urusan teknis. Antara lain, sebanyak 1 miliar pohon ini dijaga secara permanen. Bisa aja dalam penjagaan ini adalah militer dikerahkan. Karena apa? Karena keamanan dari 1 miliar pohon batang jati ini harus aman. Nah, sekarang kalau kita punya present and future value 800 miliar dolar di tahun ke-30, dan kalau diproyeksikan adalah 500 miliar dolar sekarang, artinya setelah pohon jati 1 miliar batang ini sudah tertanam, kita bisa melakukan negosiasi dengan negara-negara tertentu untuk bagaimana mentransaksikan soal aset kita dalam future value dan dalam present value. Nah, saudara-saudara sekalian, angka-angka ini belum tentu benar. Tetapi usulan ini adalah salah satu ide bahwa kita sebagai bangsa yang punya harga diri harus menemukan cara bagaimana membayar utang luar negeri kita supaya tidak akan menjadi beban terhadap anak cucu kita di waktu-waktu yang akan datang. Saya yakin di negeri kita ini banyak orang pinter. Kemudian yang kedua, banyak hal-hal yang bisa terus diupayakan untuk bagaimana membayar hutang luar negeri negara kita. Angka-angka yang saya sampaikan dan ide ini yang baru saja diuraikan, ini mungkin belum tentu benar, tetapi kami hanya menyodorkan sebuah contoh yang maknanya adalah sebuah ajakan bahwa negara harus memiliki cara untuk membayar hutang luar negeri kita. Paling tidak dengan cara ini minimal kita punya harapan untuk mampu membayar hutang luar negeri negara kita. Jadi kalaupun kita belum mampu membayar hutang luar negeri sekarang, paling tidak kita punya harapan untuk mampu membayar. Daripada hari ini kita tidak mampu membayar, tapi harapan pun kita tidak memilikinya. Jadi uraian yang saya sampaikan barusan ini adalah contoh-contoh
pendekatan kuantitatif bagaimana membayar hutang luar negeri kita, yang contohnya yaitu dengan cara menanam pohon jati sejumlah 1 miliar batang. Yang mana saya dapat informasi bahwa satu batang jati itu butuh 19 meter persegi untuk tumbuh dan berkembangnya pohon-pohon jati tersebut. Jadi dengan 1 miliar batang jati ini kita butuh tanah 1,9 juta hektar atau dibulatkan menjadi 2 juta hektar. Dengan kita memiliki pohon jati di bentangan lahan 2 juta hektar yang kandungannya adalah 1 miliar batang jati, itu kita minimal punya tabungan bahwa kita 30 tahun yang akan datang kita punya nilai sebesar 800 miliar dolar, dan hari ini present value-nya minimal 500 miliar dolar. Karena kami orang furniture sangat paham bahwa untuk jati-jati yang berumur sekitar 30 tahun itu satu batang kalau dikuantifisir itu sekitar 800 dolar per batang jati yang umurnya sudah sekitar 30 tahun. Jadi kembali lagi saudaraku yang saya muliakan, kenapa saya merasa atau kami merasa perlu untuk menyampaikan sedikit ide atau gagasan untuk bagaimana membayar hutang luar negeri kita. Karena apa? Salah satu kredibilitas sebuah negara itu juga akan dilihat dari bagaimana kemampuan negara tersebut dalam hal membayar hutang. Nah, sekali lagi, angka-angka yang saya uraikan tadi belum tentu benar. Angka-angka bisa dihitung lagi. Dan ide saya mengenai pohon jati ini juga belum tentu benar. Tetapi dengan ilustrasi ini atau contoh ini adalah sebuah ajakan khususnya kepada pemerintah untuk segera menemukan cara bagaimana bisa membayar hutang luar negeri kita yang akhirnya tidak menjadi warisan kepada anak cucu kita. Karena apa? Yang ada di hamparan Sabang Merauke ini sebetulnya sama sekali bukan warisan nenek moyang kita. Tetapi yang ada di hamparan Sabang Merauke ini adalah titipan dari anak cucu kita. Sekali lagi saya tegaskan, apa yang kita miliki di wilayah NKRI ini sama sekali bukan warisan dari nenek moyang kita, tetapi titipan dari generasi muda kita. Artinya titipan dari anak cucu kita. Saya kira itu sekelumit mengenai the way atau cara bagaimana membayar hutang luar negeri kita. Ekonom-ekonom kita, engineer-engineer kita di Indonesia itu sangat banyak dan saya yakin mereka cerdas-cerdas dan pasti bisa menemukan cara-cara yang lebih baik, lebih visible untuk bagaimana membayar hutang luar negeri kita yang per hari ini konon nilainya sekitar 7.000 triliun rupiah. Artinya lebih besar dari 2 kalinya APBN kita yang 3.000 triliun per tahun. Saya kira itu sekelumit usulan atau sedikit gagasan untuk bagaimana membayar hutang luar negeri kita. Terima kasih.